Ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Nah, itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata. Jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini dipoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuma foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Nah, jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, nah ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal, sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh, Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umrah, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, Mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan, disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustaz, mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustaz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua,
Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi tapi amalnya tak cukup, maka kata Allah kasih dia ujian sehingga ketika dia sabar dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning karena dua. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib, naik lagi ke atas orang membaca kitab I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah, naik kepada Imriti, naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Dan suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara bagus, tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan, kedokteran silakan, arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi,
Ustadz Maher Tuailibi Salafi, Ustadz Omar Mita Salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami Salafi. Cuma Salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini dipoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuman foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya ya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul. Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab kitab Al-Um Indo Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang,
Ini yang laki-laki LGBT ini kan. Bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna alaihim bihijaratin min sijilin mandun. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam.